المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Masyudi, Bapak Haji Somad. Malam ini alhamdulillah kita dapat taklim sebagaimana biasa setiap malam Senin. Tadi alhamdulillah saya dapat takziah ke tempat almarhum Bapak Ikhwan Syam. Mari kita bacakan Ummul Quran untuk beliau sebagai jamaah masjid ini yang cukup lama ya. Semoga Allah memberikan kepada beliau rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, taklim kita dalam kitab saya sampai pada ayat ke-89 surah Al-Maidah. Saya ulangi, sampai pada ayat ke-89 surah Al-Maidah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. La yu'akhidhukum, tidaklah Allah menghukum kalian. La yu'akhidhukumullahu, Allah tidak akan menghukum kalian billaghwi fi aymanikum, manakala kalian bersumpah tapi tidak diniati sumpah. Artinya aila mu'akhadata bil aymanil lati tahlifu bila qasdin, yakni kalian tidak ada hukuman atau dosa kalau mengucapkan kalimat yang itu kalimat sepertinya menunjukkan sumpah tapi diucapkan bukan untuk sumpah. Contoh, ada orang ngomong wallahi ya haji, itu orang Arab biasa ngomong wallahi biasa ya, tapi tidak diniati sumpah. Misalnya gini, anak khasar, bang ini berapa nih? Orang Arab itu ditanya 170 ya, waduh jangan dah benar. Wallahi saya, demi Allah saya rugi. Nah
Kalimat gitu tuh di Arab maupun ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun kalimatnya wallahi gitu, demi Allah saya rugi kalau segitu. Ya itu bukan ucapan sumpah. Maksud saya, kalau sumpah itu diniati, demi Allah saya bersumpah, nah gitu. Paham nggak kira-kira? Kalau kalimat kayak gitu itu sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa ya sungguh saya itu rugi gitu loh. Misalnya dia mengucapkan wallahi saya rugi. Nah, kalau dia bohong dengan kalimat itu urusan lain. Misalnya sebenarnya dia sudah dapat untung tapi bilangnya apa namanya? Rugi. Ya itu. Atau mungkin sebenarnya untuk ukuran dia belum untung. Wah, saya demi Allah segitu belum untung. Maksudnya belum untung banyak. Namanya orang dagang, usaha kan pengennya untung apa namanya? Banyak Pak. Aduh, dari sononya belum dapat. Orang dagang begitu biasa ya. Ya. Walakin akan tetapi yu'akhidukum, Allah menghukum kalian bima aqadtumul aimana, manakala kalian bersumpah dan betul-betul itu diniati sumpah. Jadi orang Arab biasa ya, kata Nabi, Siti Aisyah berkata ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huwa kalamur rajuli fi baitihi la wallahi wa bala wallahi. Orang itu di rumah, kata Nabi, biasa ngomong enggak demi Allah enggak, iya demi Allah iya. Kalimat itu ya iya demi Allah, itu bukan sumpah yang dimaksud. Seperti sumpahnya orang bilang demi Allah saya bersumpah, dengan ini akan menjabat sebagai apalah gitu, seadil-adilnya, dan tidak akan menyeleweng sejujur-jujurnya, dan tidak akan menyelewengkan jabatan saya. Nah, itu ada kalimat begitu. Nah, fakafaratuhu, nah kalau ada orang betul-betul bersumpah lalu melanggar sumpahnya, fakafaratuhu, maka kafarat dari sumpah itu it'amu asyarati masakina, adalah memberi makan 10 miskin, 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, diukur dari ukuran sedengan di mana kalian biasa memberi makan kepada diri kalian dan keluarga kalian. Ya ukurannya berapa Pak kafaratnya? Kafaratnya ngasih makan 10 orang miskin. Berapa satu miskinnya? Lu sehari buat keluarga berapa? Ya, yang orang kaya mungkin bukan 200.000, 500.000. Pensiunan lebih dikit lagi. Pensiunan tinggal berdua, puasa terus lagi. Berapa itu ukurannya Pak? Ya tapi ukurannya bukan pas puasa, pas makan. Pas makan normal, jajan enak, standarnya itu yang pakai, yang paling itu yang wajar lah. Oh saya kayaknya sih berdua sehari 70.000, ya 70.000. Saya berdua sehari 50.000, ya 50.000. Nah itu. Aukiswatuhum, atau tidak memberi makan 10 miskin dengan ukuran tadi, sehari berapa kita makan buat diri kita dan keluarga, tapi memberi pakaian 10 miskin. Itu juga sama dengan ukuran yang biasa kita pakai. Baju kita kalau beli standarnya berapa? Orang lain-lain apa ya? Ada yang beli baju cukup 100.000, dapat nggak Pak? Dapat. 70.000 aja dapat Pak di Tanah Abang bikinan. 30.000 ada. 30.000 cuman digini sekali suka sobek.
jahitannya kok dia. Janganlah itu minal ngenesin, masa ngasih miskin begitu ya. Ya, beli jadi ya yang sedengan ya 100 gitu ya. Sedengan itu Pak ya. 30.000 sobek ya Pak ya. Kancingnya dipakai sekali langsung pada apa namanya? Lepas semua, janganlah. Tapi ada orang yang mungkin bajunya harganya 500.000. Ya, 500.000, 700.000. Ada. Ya. Ada 700.000. Biasanya kalau orang kantoran itu 700.000. Ini baju kantor saya 700.000. Saya tanya tukang jahitnya berapa tuh? Segitu. Oh ya. Namanya dijahitin ya enggak? Ya, supaya mantesin. Supaya apa namanya? Kan di kantor biasanya dapat Pak ya. TNI, Polri, sesuai dengan jabatan ya? Sesuai dengan jabatan itu biasanya? Sesuai ya? Hah? Data sama? Oh sama. Hah? Oh, saya nggak tahu sih. Saya kan PNS, pengajar nahwu sorob. PNS ya, pengajar apa namanya? Nahwu sorob ya. Nah, au tahriru raqabatin, atau kalau tidak ngasih makan 10 miskin, memberikan baju 10 miskin, ya memerdekakan budak. Udah nggak ada cuman ini. Ya, karena udah nggak ada, maka yang berlaku yang tadi. Bagaimana kalau buat ngasih makan, memberikan baju fakir miskin, nggak ada uangnya, nggak ada. Sumpah, terus melanggar sumpah, mau bayar kafarat, uangnya nggak ada. Kalau uangnya nggak ada, di sini disebutkan, bismillah. Enak juga ya Pak, dingin-dingin minum jahe. Minum Pak, mumpung panas, enak ini benar. Panas, enak, seger. Faman lam yajid wahidan min khisalil kafaratil madhkurah, barang siapa orang yang tidak menemukan salah satu dari cara membayar kafarat yang tadi sudah disebut, masih makan 10 miskin gak dapat, memberikan baju 10 gak dapat, memang dia miskin, fakafaratuhu, ya maaf, fasyamu thalathati ayyamin, maka gantinya puasa 3 hari. Apakah berturut-turut? Akan bertanya nanti. Tidak disyaratkan berturut-turut dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi dan Hambali disyaratkan berturut-turut. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Yang demikian itu tadi, kaffaratu aymanikum adalah cara membayar kafarat sumpah kalian idza halaftum, ketika kalian bersumpah. Wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kalian ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rawa Ibnu Jaririn At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan, An Ibni Abbasin qala, dari sahabat Ibnu Abbas, qala berkata Ibnu Abbas, terkait dengan asbabun nuzul, kenapa ayat ini turun, ayat Al-Maidah 18 ini, 18 Bapak 89. Lama nazalat, tatkala turun ayat
Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengharamkan perkara baik yang sudah Allah halalkan bagi kalian. Dulu Bani Israel itu ada yang mengharamkan istrinya untuk didatangi atau daging-daging tertentu. Ya. Lalu kadang-kadang ketika mereka sudah masuk Islam suka kelepasan itu. Kayak gitu ikut-ikutan. Demi Allah nggak bakalan makan. Kemudian ini masih berlanjut ketika mereka sudah masuk Islam. Kebiasaan-kebiasaan kayak begitu. Sumpah-sumpah enggak, demi Allah gue nggak bakalan. Kayak gitu, nggak bakalan makan, nggak bakalan apa. Qalu ya Rasulullah, akhirnya mereka bertanya pada Nabi, kaifa nasna'u bi aimanina allati halafna 'alaiha. Ya Rasul, kalau kita ngomong kayak tadi itu, demi Allah saya nggak bakalan makan daging ini, nggak bakalan apalah ya, mendatangi istri saya kalau malam Jumat, kalau malam apa, kalau malam apa. Padahal halal. Istri mau didatangin malam apa aja halal. Tapi mungkin ada orang kayak begitu, sumpah-sumpah sendiri itu nyusahin diri sendiri dong, barang halal. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkanlah ayat ini. Artinya ucapan-ucapan demi Allah saya nggak akan gini gitu. Itu kalau nggak diniatin sumpah, apalagi sudah menjadi semacam apa ya, ucapan lambe. Kata orang Jawa, ngelambe. Apa namanya? Sudah apa namanya? Udah ngelambe itu apa Pak? Lambe itu mulut. Udah terlanjur terbiasa diucap, itu tidak masalah. Nah, dari sini nanti para ulama mengatakan, ya, sumpah itu ya harus diniatin. Terutama dalam mazhab Syafi'i. Walaupun nanti dalam mazhab lain, ya kalau orang sudah mengucapkan itu, misalnya saya tidak akan atau saya akan, tapi kemudian tidak dilakukan, maka menurut mazhab selain Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i dianggapnya melanggar sumpah. Kalau Imam Syafi'i nggak, harus diniatin betul. Lah, sekarang kalau sumpah palsu itu ukurannya bagaimana? Saudara-saudara, Bapak Ibu, nah, wa qad ikhtalafal fuqaha'u, para ahli fikih berbeda pendapat fil yaminil ghamus, tentang hukumnya sumpah palsu. Ala ra'ya ini dalam dua pendapat. Faqala al-Hanafiyatu wal Malikiyatu, maka berpendapatlah ulama mazhab Hanafi dan Maliki, la kafarata fiha. Sumpah yang udah palsu enggak ada kafarat. Enggak perlu bayar kafarat. Kenapa? Li'anna jaza al-ghamus al-ghamsu fi jahannam. Orang dia udah niatnya palsu dan niatnya sumpah palsu. Emang gua bohong. Itu sejak awal sumpah bohong. Beda dengan orang bersumpah akan melakukan sesuatu tidak keturutan. Saya bersumpah, saya nih kalau jadi laku tanah saya akan kawin lagi. Nekat ini Pak. Kirain itu kalau tanahnya laku mau nyumbang masjid itu. Istrinya setuju pasti kan ya. Mak, gue udah sumpah. Setengah nadar kan sumpah itu. Tapi dia sumpah. Kalau sawah atau tanah laku mau nyumbang masjid 100 juta. Ayo saya dukung dah Pak, nggak apa-apa. Lakunya juga soalnya ya lumayan. Entah 5 miliar atau berapa gitu. Istrinya setuju. Nah, kali ini dia sumpahnya bukan sumpah mau nyumbang masjid. Masalahnya sumpahnya mau kawin lagi. Ngomong sama istrinya, udah kadung sumpah gimana, Mak? Ayo. Terusin tuh sumpah. Milih bayar kafarat apa ini kan gitu. Nah,
itu baru namanya dia melanggar sumpah. Begitu kata temennya, kamu kenapa nggak kawin lagi? Bukannya udah sumpah mau kawin lagi. Iya, begitu ngomong sama bini marah-marah ya. Daripada ribut seumur-umur sama anak, udahlah mendingan bayar kafarat. Lah itu baru namanya melanggar sumpah. Paham ini? Bedanya sumpah palsu, bohong sama melanggar apa namanya? Sumpah. Kalau sumpah palsu, emang sumpah palsu. Misalnya, demi Allah saya tidak melihat, padahal melihat. Demi Allah saya tidak mencuri, padahal mencuri. Itu sumpah palsu. Apakah itu dia perlu bayar kafarat? Kata para ulama, mayoritas bilang nggak perlu. Dia mah karena al-ghamus itu palsu, ya udah nggak usah. Dia balasannya cukup, kafaratnya cukup, ditenggelamin di neraka jahanam aja. Al-ghamsu fi jahannam. Emang udah bohong. Paham ini kira-kira? Beda ya. Nah, itu bisa membedakan antara sumpah palsu dengan tidak bisa mengerjakan apa namanya? Sumpah, janji. Janji, sumpah itu kan janji. Saya berjanji, saya bersumpah dong. Saya bersumpah, saya berjanji. Nah, kalau yang tadi sumpah palsu. Nah, Pak, bagaimana kalau ada orang bersumpah palsu sepertinya atau bohong, tapi untuk sesuatu yang maslahat? Misalnya ada orang lari, datang bawa golok, nyari orang. Yang datang bawa golok atau senjata ini orang zalim. Lu lihat si Udin nggak? Enggak. Bener loh, gue bacok loh. Demi Allah gak ngeliat, padahal ngeliat. Paham ini kira-kira? Ya udah. Nah ini orang bohong, walaupun pakai sumpah, tapi bohongnya untuk kemaslahatan melindungi nyawa seseorang dari calon pembunuh. Nah kalau yang begini nggak dosa. Tapi jangan dilanjuti. Saya bohong nggak kawin lagi, soalnya kalau saya jujur, wah ini bisa marah-marah. Saya mau tanya, kalau bohong dia bilang nggak kawin lagi, padahal kawin lagi untuk alasan istri supaya nggak marah-marah, bohong begitu tuh kira-kira dosa apa enggak? Nah, dosa nggak? Tapi kalau jujur marah Pak. Dosa apa enggak? Kalau tanya ibu-ibu pasti bilang dosa lah. Kalau ibu udah pasti jawabannya dosa. Saya mau tanya bapak, ngetes aja saya demi kebaikan katanya. Nah jadi itu ya. Saudara-saudara hadirin, nah ini bedanya antara sumpah palsu dengan orang yang tidak bisa memenuhi sumpah lalu dia bayar apa tadi? Kafarat. Nah ini. Nah, dalam kafarat sumpah nanti para ulama ya berpendapat bahwa apakah dia harus urut apa tidak. Nah, saya mengatakan di sini kafaratnya tidak harus urut. Ya, ada yang mengatakan harus urut. Buktinya ada kalimat famalam yajid. Kalau tidak bisa bayar sedekah buat 10 miskin atau memberikan baju, maka gantinya baru apa tadi? Termasuk memerdekakan budak, maka baru dia apa namanya? Ya, berpuasa 3 hari. Nah ini, jadi itu diantara para ulama memang berbeda-beda. Nah hadirin, tapi saya ingin sampaikan, walaupun sumpah itu, andai kata ada seseorang tidak bisa memenuhinya, bisa bayar kafarat, tapi orang yang baik itu adalah orang yang paling sedikit bersumpah atau berjanji ya dalam hidupnya, kecuali dia diminta. Kalau nggak diminta ngapain ya dia bersumpah?
Ya. Lu berani sumpah nggak lo? Lu ngapain nyuruh sumpah? Mau beli nggak usah, udah nggak usah. Gitu. Misalnya ada orang kita jualan, dia bilang berapa tuh barang? 1.700.000 ya, gak dapat. 800 berat modalnya aja. Ya saya dapat tidak banyak. Berani sumpah nggak lo? Katanya gitu, ngomong gitu. Kalau mau beli, kalau enggak nggak usah pakai sumpah, usahain amat. Untung 100.000, 200.000, baru ngaku lah katanya. Berarti tentunya 100.000 gitu. Keluar juga omongan katanya. Kata yang mau itu. Wah, untung nggak seberapa, sumpah, ribet amat pakai sumpah. Mau beli udah, nggak beli ya sudah. Gitu. Ini tentang apa namanya? Sumpah. Ya. Itu makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man halafa ala yaminin subur wa huwa fiha fajirun, ya, barang siapa hulifa ala yaminin suburu wa huwa fiha fajir yaqtati'u biha ma lamri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Nah, kecuali ada orang yang dia bersumpah ya yang sebenarnya dia memang salah, ya, orang yang salah ngambil harta orang, kemudian dia bersumpah, ya, maka pura-pura dia nggak ngambil atau apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat bertemu dengan dirinya, atau dibalik, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam keadaan Allah murka kepadanya kepada dirinya. Nah, inilah Bapak-bapak tentang sumpah. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan, karena saya yakin ini mungkin banyak ya yang ingin bertanya, saya silahkan. Ya, tentang sumpah janji. Ya. Ya. Kalau nadar itu pasti berisi kebaikan. Saya bernadar akan puasa. Makanya nadar kalau tidak ada nilai kebaikannya, para ulama melarang. Saya nadar kalau jago saya kalah, saya akan jalan dari sini sampai Monas. Jago apa? Itu Argentina lawan apa namanya? Prancis, kurang kerjaan amat. Bola ibadah apa bukan? Ibadah juga bukan, makanya nadar. Nah, kalau nadar itu harus yang bagus-bagus, Pak. Saya nadar kalau sawah saya laku, kalau saya rapelan apanya keluar, apalah misalnya gaji ke-13 ya. Emang ada gaji ke-13? Ada. Entah saya nadar kalau gaji ke-13 keluar, selain mau nyumbang masjid berapa, 1 juta, mau bikin rawon udah lama nggak bikin rawon gitu katanya. Misal ya, itu nadar. Kalau sumpah itu kan tadi bersumpah mengerjakan sesuatu, saya akan mengerjakan sesuatu atau telah mengerjakan sesuatu, ya, atau tidak mengerjakan sesuatu. Nah, saudara-saudara, sumpah ini sebenarnya, nah, ada unsur-unsur yang menyebabkan dia disebut sumpah. Yang pertama, menyebut nama Allah. Nah, sumpah itu bagaimana? Ya memang sumpah itu pastinya dia menyebut nama Allah. Baik
nama Allah dengan kalimat Allahnya, demi Allah, atau dengan menyebut sifat Allahnya, demi zat yang maha rahman, demi zat yang maha rahim. Nah, itu namanya juga sumpah. Ya. Bagaimana kalau menyebut keesaan kebesaran Allah, demi kekuasaan Allah, demi bumi langitnya Allah, gitu ya. Ada yang mengatakan itu sumpah, kalau diniatin sumpah, termasuk Imam Malik ya. Lah, bagaimana kalau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Ya, demi Ka'bah, demi malaikat, demi raja, demi bapak ibu saya. Ya, sumpah saya atas nama bapak ibu saya ya. Ya. Ada yang mengatakan itu dilarang. Dan itu pendapat yang paling kuat. Karena memang dia harus menyebut nama Allah. Adapun apa yang sudah terlanjur, apa yang dulu orang-orang Arab pada masa itu, demi bapak dan ibuku, aku bersumpah. Nah, itu harus dirubah. Ya. Nah, bapak-bapak, bagaimana dengan omongan orang Bekasi, sambar geledek dah gua kalau bohong. Sumpah apa bukan tuh? Bukan, sambar geledek. Sambar geledek deh gua kalau bohong. Ini gua ngomong bener nih, sambar geledek deh kalau gua bohong. Ya bukan sumpah itu, bukan. Paham? Karena sumpah itu harus diniatin sumpah. Maka kalau ada orang bilang demi Ka'bah, demi malaikat, harus dirubah dengan demi Rabbil Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Wa Rabbil malaikah. Wa Rabbis samawati wal ardi, demi Tuhannya langit, pemilik langit dan pemilik bumi. Nah begitu, nggak boleh sumpah menyebut selain Allah. Ya. Nah saudara-saudara, nah sebenarnya memang ada juga yang sumpah tapi mirip, menggunakan tadi yang Bapak bilang. Nazar itu emang sebagian ulama bilang itu sumpah. Ya, sebagian bilang itu sumpah. Saya nazar nih ya, kalau saya begini, saya akan begini. Kalau saya tidak puasa nih besok nih, saya nanti wajib puasa sebulan. Atau kalau saya nggak sedekah, saya akan puasa sebulan. Atau apapun tadi. Nah, ada yang mengatakan itu sebenarnya ya nazar, tapi juga sumpah. Nah, tapi ucapan-ucapan sumpah, ucapan-ucapan semacam nazar ini dalam mazhab Hanafi itu harus dikembalikan kepada uruf dan adat yang berlaku di satu daerah. Ya, nggak bisa atas ucapan niat seseorang. Saya nggak niat lah, enggak. Faman halafa la yaqulu lahman, barang siapa orang bersumpah tidak akan makan daging. La yahnutsu bi aklis samaki, dia tidaklah melanggar sumpah kalau yang dia makan adalah ikan. Karena ikan itu dalam ukuran omongan masyarakat bukan daging. Saya bersumpah demi Allah nggak akan makan daging. Makan ikan. Lu katanya nggak makan daging. Ikan ini bukan daging. Emang iya. Karena memang masyarakat bilangnya kalau daging sama ikan beda. Nah, demi Allah saya nggak akan makan nasi, makannya lontong. Lah, kenapa enggak tuh? Hah? Makannya bubur. Nah, itu kira-kira melanggar sumpah apa enggak? Kalau nasi sama lontong sama bubur mah bahannya sama ya Pak. Melanggar itu ya? Iya, lagian ruwet amat sih makan. Nah, jadi makanya nggak usah sumpah-sumpah yang menyusahkan diri. Barang yang Allah kasih gampang kayak tadi tuh, zaman-zaman dulu nggak akan mendatangi istri malam Sabtu. Ya mau malam Sabtu, malam Jumat, sama istri boleh-boleh aja, nggak usah iseng. Nah, saudara-saudara, ini tentang orang yang mengucapkan sumpah itu harus dikembalikan dengan ukuran apa uruf atau kebiasaan dari kalimat-kalimat yang berlaku di daerah di mana dia tinggal. Nah itu.
Ada lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Misalkan ada sumpah bohong. Misal ada seorang pemuda ngomong sumpah, tapi dengan kecualian gitu. Ya kayak tadi contohnya, bohong saya nggak begini, kecuali begini. Itu gimana? Ya susah saya jawabnya. Gak begini-begini kecuali begini, itu apa begininya? Bohong saya nggak makan daging sapi kecuali daging kambing. Ya emang daging sapi sama kambing beda. Apa ya? Misalnya pengecualian di rentang waktu deh. Misalnya bohong saya nggak makan daging kecuali hari raya. Gitu. Ya maka itu berlaku sumpahnya. Karena memang ada hari raya. Ya. Demi Allah saya nggak akan ngerokok kalau beli. Saya kan nggak beli Pak. Orang iseng lah yang sumpah nggak lagian gitu tadi. Sumpah itu kalau bisa sesuatu yang bernilai sama kayak nadar ya kan. Sebagian ulama kan bilang tadi sumpah nadar itu harus bernilai ibadah. Ya, kalau sumpah-sumpah yang sebenarnya kayak tadi tidak akan makan ini dan itu bisa diri ya nggak bagus juga nggak bagus nyusahin diri ya. Terakhir terus Kan sumpah itu ada 3 macam ya. Wawahid ada 3 ini sebutan wawahid tawahid bilahi. Jika dia nyebut dirinya nih misalnya buat menekankan menolak suatu permasalahan, wawahid bilahi tawahid saya tidak berzina ada seperti itu. Nah kalau misalnya ternyata dia melanggar sumpah tersebut, apakah kafaratnya 3-3-nya apa satu aja? bukan kan namanya sumpah bohong itu nggak bayar kafarat itu mah. Buat menekankan gitu. Iya kan dia sebenarnya zina tapi bilang demi Allah wallahi tallahi saya nggak zina padahal zina gitu ya. Maka dia itu bukan bayar kafarat lagi kata para ulama, udah nggak perlu kafarat di akhirat, dosa besar. Kecuali dia bilang saya bersumpah tidak akan zina, tidak akan judi lagi. Paham nggak? Saya bersumpah tidak akan judi lagi. Akhirnya judi lagi. Saya bersumpah tidak akan mabok lagi. Ternyata mabok lagi. Saya bersumpah tidak akan nyolong lagi. Ternyata nyolong lagi. Saya bersumpah mah gak akan kawin lagi. Gak taunya kawin lagi. Beda ya. Kalau mabok emang barang dosa ya. Apa namanya? Zina dosa nggak? Dosa. Judi dosa nggak? Dosa. Ketika dia melanggar dosanya 2. Dosa mabok sama dosa melanggar sumpah. Kalau kawin lagi dosa nggak? Enggak. Cuman karena dia udah sumpah tidak akan apa tadi? Kawin lagi. Maka dia dosanya bukan karena kawinnya. Ya dari sisi kawinnya. Tapi karena sumpahnya itu. Tapi mau menggunakan 3 kata wallahi tallahi bareng ya tetap kafaratnya 1. Itu. Jatuhnya tetap sah. Ya, makanya kalau ada orang kayak begitu gak usah juga lu sumpah lu jangan ulang lagi nyolong lagi gitu ya, gak usah digituin ya, kasihan dia juga ya. Orang kadang-kadang ya lupa nyolong lagi. Sumpah Pak ya jangan ngeliatin perempuan lagi yang lain. Wah lu punya mata susah. Tiba-tiba di jalan matanya ngelirik orang perempuan. Istrinya galak banget. Ada suaminya itu ngeliatin perempuan, matanya no, matanya. Enggak, udah kapok mak. Bener malu sama cucu. Ayo, jangan lagi.
Iya mah enggak. Sumpah ya, demi Allah gitu, nggak akan ulangi lagi. Nggak usah disuruh sumpah itu. Tadi bilang sumpah, saya nggak akan ngeliatin orang lagi perempuan. Punya mata. Nah, akhirnya bayar kafarat. Paham nggak itu kira-kira? Nah ya. Allahu a'lam bishawab. Saya minta maaf ya, tidak bisa sampai isya di sini. Saya nyambung-nyambung. Moga-moga manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا